adik-adik kelas Batita dan Balita serta teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Puji Tuhan, semuanya sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan hari ini kita bisa beribadah bersama-sama sekalipun hanya melalui ibadah online. Apakah adik-adik di rumah sudah siap? Oke, puji Tuhan. Mana Alkitabnya? Ya, oke, semuanya sudah duduk yang sopan? Baik, kalau begitu kita sudah bisa memulai ibadah kita di pagi hari ini. Lau Sewani mengajak adik-adik dan teman-teman sekalian menyanyikan pujian yang berkata, Bapakku baik. Kita bersyukur punya Bapa yang baik, sekalipun dalam situasi kondisi yang tidak baik, Bapa kita tetap baik. Amin. Musik. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tak pernah kami rasakan Kau meninggalkan kami, walau sedetik pun. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Engkau sungguh baik Bapa. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sungguh begitu besar kasih-Mu Bapa untuk setiap kami. Tak pernah dapat kami hitung kebaikan-Mu Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat mengasihi Engkau. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari, Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. terima kasih Bapa. Terima kasih Bapakku. Baik adik-adik dan teman-teman semua, kita berdoa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu sekalipun hanya secara online. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, ampunilah kami dan layakkan kami menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup
dan menikmati kasih, kemurahan, kebaikan, dan kebajikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, sertai kami. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Anak Tuhan yang percaya berkata, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan pujian yang berkata, generasi bagi Kristus. Oke, langsung saja kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi dengan sukacita. Kita semua adalah generasi-generasi bagi Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Musik. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, tak asnaf hati, melihat Yesus tersenyum, bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus menjadi tebus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini. Bagi hidupku hanya bagi Kristus. Nah, adik-adik dan teman-teman semua adalah generasi bagi Kristus. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan kami memuji-muji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami anak-anak-Mu agar mengerti dan mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati Lausewani yang akan bercerita. Pakai Lausewani menjadi alat Tuhan untuk memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Anak Tuhan yang percaya berkata, amin. Nah, adik-adik dan teman-teman semua, tema kita di minggu ini adalah ibadah sejati. Nah, sebelum Lausewani bercerita, Lausewani mau tanya untuk adik-adik atau teman-teman yang kelas besar. Apa itu ibadah? Siapa yang merancangkan ibadah? Kapan waktu untuk beribadah? Dan di mana tempat beribadah? Pasti teman-teman di rumah punya jawaban yang berbeda-beda kan? Nah, sekarang Lausewani mau mengajak kita melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang ibadah. Lausewani akan membaca Imamat 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat. Ada apa? Sabat. Hari perhentian penuh.
yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Inilah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Nah, adik-adik, di sini di ayat ini berkata bahwa melalui Musa Tuhan menyuruh menyampaikan kepada orang Israel untuk mengadakan pertemuan-pertemuan kudus. Jadi Tuhanlah yang menetapkan adanya pertemuan-pertemuan kudus. Kapan waktunya? Setiap hari ketujuh dalam 1 minggu. Bangsa Israel harus berhenti bekerja, berhenti beraktivitas, lalu melakukan pertemuan kudus. Di mana? Nah, adik-adik perlu tahu bahwa pusat penyembahan bangsa Israel ada 2. Yang pertama, pada zaman Musa sampai Raja Daud adalah di kemah pertemuan. Dan yang kedua, pada zaman Raja Salomo, karena Tuhan menghendaki untuk Raja Salomo membangun bait Allah, maka pada zaman Raja Salomo pusat penyembahan bangsa Israel adalah bait Allah. Nah, adik-adik dan teman-teman semua, bagaimana? Apakah adik-adik sudah tahu apa nama pertemuan kudus yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ayo, tadi apa namanya? Ya, betul. Sabat. Hari perhentian penuh, kata Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa mereka harus melakukan pertemuan kudus. Mereka itu siapa? Bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel harus melakukan pertemuan kudus? Mari, Lausewani mengajak kita baca lagi di dalam Kitab 2 Tawari. Kitab 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 3. Nah, Lausewani akan bacakan buat adik-adik semua. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, luar biasa adik-adik. Waktu Raja Salomo selesai berdoa, api turun dari langit dan membakar korban bakaran, korban sembelihan. Nah, adik-adik, kenapa dalam pertemuan kudus ada korban? Iya, korban itu sebagai lambang untuk orang Israel memohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, jadi ibadah di dalam perjanjian lama dilakukan secara simbolik. Ingat, simbolik. Jadi bangsa Israel memohon pengampunan dosa kepada Tuhan Allah. Mereka membawa korban. Mereka harus mengorbankan binatang
Entah itu domba, yang paling sederhana lagi adalah burung kalau dia tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Bangsa Israel adalah orang berdosa. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita mempersembahkan korban lagi untuk memohon pengampunan dosa? Tidak. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi korban, anak domba Allah yang sudah dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya, menebus dosa manusia, menebus dosa umat manusia. Jadi kita sekarang tidak perlu lagi membawa korban ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita datang beribadah dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menggantikan kita, orang-orang yang berdosa. Nah, kita lihat lagi, kenapa Tuhan menginginkan pertemuan kudus atau yang kita kenal sekarang adalah ibadah. Karena di dalam pertemuan kudus orang Israel seperti yang kita baca di dalam Mazmur tadi, di situ kehadiran Allah. Waktu Allah hadir, kemuliaan Allah memenuhi bait Allah. Dan semua umat atau bangsa Israel yang ada di dalamnya, mereka lalu sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Mukanya sampai ke tanah. Mereka bersyukur. Mereka katakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Nah, adik-adik dan teman-teman semua, bagaimana dengan kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Ya, kalau kita melihat orang Kristen mula-mula juga seperti itu, ketika mereka bertemu dengan Tuhan, wah, banyak hal terjadi di sana. Seperti Petrus, 3.000 orang bisa bertobat. Itu dapat dibaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Nah, lalu apa lagi? Mereka di sana, mereka mendengarkan firman, menikmati persekutuan dengan orang percaya lainnya. Mereka melakukan perjamuan kudus, berdoa, berkumpul secara teratur, dan berbagi pada orang yang membutuhkan. Itu adalah kehidupan orang Kristen mula-mula. Jadi peribadatan mereka seperti itu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Apakah kita bertemu dengan Tuhan? Atau kita datang biasa-biasa saja, pulang juga biasa-biasa? Nah, jadi adik-adik dan teman-teman semua, kita harus tahu ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, dan kita bukan di bait Allah, tetapi sekarang kita di gereja setiap minggu. Nah, sekarang masih kondisi COVID-19, belum bisa kita ke gereja. Tapi kalau setelah COVID berakhir, kita kembali beribadah di gereja setiap hari Minggu. Nah, bagaimana sebelum kita datang kepada Tuhan, kesiapan kita? Kita mau bertemu dengan Allah yang kudus. Apakah kita sudah siap dari rumah? Atau biasa-biasa saja? Nah, adik-adik, Lause mau kasih tahu. Ya, kita harus belajar. Ketika kita mau datang beribadah setiap hari Minggu, di sekolah Minggu, atau sekarang di rumah, kita sudah siap hati kita.
kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, sehingga kita dilayakkan untuk bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Itu yang harus kita pahami. Dan ketika kita ada di dalam gereja, kita memuji, menyembah Tuhan, karena kita menyadari bahwa seluruh hidup ini adalah milik Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita sujud menyembahnya. Nah, adik-adik dan teman-teman semua, apakah perasaan itu yang adik-adik dapat ketika mau beribadah? Kita perlu mengevaluasi diri kita dari kecil, sehingga kita melakukan ibadah yang benar. Kalau tidak, kita hanya biasa-biasa saja, beribadah ya biasa saja. Ya adik-adik, beribadah berarti bertemu dengan Allah yang kudus, pemilik hidup kita, pencipta kita. Kita harus merendahkan diri di hadapannya. Oke adik-adik, dan tidak lupa di dalam firman Tuhan yang terakhir ya, Lausewani mau bacakan buat adik-adik, dan ini perlu kita ingat baik-baik ya, supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oke? Lausewani akan baca ayat terakhir buat kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai 25 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, jadi firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Nah, jangan kita menjauhkan diri dari ibadah. Malas-malas datang ibadah, malas-malas ikut ibadah sekolah minggu. Nah, ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan. Itu yang akan mendorong kita untuk mau datang, mau bertemu dengan Tuhan, dengan Allah yang begitu mengasihi kita. Dan biarlah ibadah kita ini ya terus kita tingkatkan. Ya adik-adik, dan adik-adik ingat, ada lagu sekolah minggu berkata apa? Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jadi gereja yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Jadi selain Tuhan menghendaki pertemuan-pertemuan kudus, di mana kita bertemu dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus, dan kita juga dapat bertemu dengan orang-orang percaya lainnya. Tuhan juga mau ini gereja yang sebenarnya setiap saat beribadah kepada Tuhan. Yo, apakah adik-adik dan teman-teman semua sudah memiliki konsep ibadah yang benar dan mau melakukan ibadah yang benar?
Mari mulai sekarang kita lakukan dengan benar, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan. Dan setiap minggu satu kali kita bertemu, berkumpul bersama orang percaya lainnya, kita datang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Oke? Ingat itu selalu. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita Lause hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini akan menguatkan dan menolong kita semua, baik Lause maupun adik-adik dan teman-teman semua, untuk melakukan firman, sehingga kita ketika beribadah benar-benar kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita berdoa, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang boleh kami dengar. Tuhan tolong agar kami sudah mengerti, mengetahui tentang ibadah yang sebenarnya atau ibadah sejati. Mampukan kami ya Tuhan, anak-anak dari kelas Batita Balita, teman-teman yang ada di SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mampukan kami semua melakukan firman-Mu, sehingga ketika kami datang beribadah, kami sudah siap hati kami. Kami datang dengan iman kami kepada Tuhan, berjumpa, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan dalam hidup. Itulah yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman semua, hari ini ayat hafalannya itu terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Lalu saya baca sekali lagi ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, adik-adik boleh hafal ayat ini, lalu adik-adik boleh tulis di satu secari kertas, hiasi, kemudian bisa foto, bagikan ke teman yang lain, mengingatkan teman yang lain bahwa kita harus rajin datang sekolah minggu, tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Oke? Jadi itu saja aktivitas adik-adik di minggu ini, ya, berbagi ayat ini, ayat hafalan adik-adik minggu ini dengan teman-teman yang lain. Oke? Ya, terima kasih adik-adik. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sudah siapkan persembahannya? Oke, nanti persembahan adik-adik bisa ditransferkan ke rekening BCA Gereja GKY Balikpapan dan atau scan barcode yang ada di layar kaca adik-adik dan teman-teman semua. Oke, untuk mempersiapkan persembahan kita akan menyanyikan pujian yang berkata Makin Cinta. Nah, biarlah kita semakin cinta dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Mari kita menyanyikan pujian Makin Cinta. Musik pada jiwa-jiwa. Mari kita memuji Tuhan lagu ini, Makin Cinta. Tambah hari, semakin tumbuh cinta
pertama ku kenal Yesus, tambah hari semakin tumbuh cinta. Sepanjang hidupku dan semakin dalam terus, makin cinta kepadamu, oh Tuhanku, makin rindu diriku di gerejamu. Semakin cinta pada keluarga, dan ku bawa jiwa sebagai tanda cinta. Baik adik-adik dan teman-teman semua, kita akan berdoa untuk persembahan kita sekalian kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami melalui orang tua kami. Tuhan, terimalah persembahan kami dan pakailah untuk melebarluaskan pekerjaan-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk anak sekolah minggu kami dari kelas balita, batita, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6. Tuhan memberkati mereka. Di dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi anak-anak sekolah minggu kami. Dan mereka di dalam pembelajaran secara online di sekolah masing-masing. Kami mohon Tuhan menuntun, membimbing agar anak-anak kami juga bisa belajar secara online dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua di mana Tuhan telah percayakan untuk mendidik, membimbing anak-anak di rumah. Tuhan juga karuniakan hikmat, bijaksana, sehingga kedua orang tua dapat membimbing anak-anak mereka di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu kami dan orang tua mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan juga kekuatan, kesehatan bagi kedua orang tua mereka ya Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, apapun pergumulan kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan terus menyertai, memberkati anak-anak kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Salam sehat.